Bayangkan kamu terjebak di sebuah tempat yang tidak punya jalan keluar. Ruangan sempit, tanpa jendela, tanpa suara, hanya kamu dan dinding beton yang dingin. Di luar sana, penjaga bersenjata selalu siap menembak siapapun yang mencoba kabur. Inilah dunia yang dihuni oleh para penjahat paling sadis di dunia. Mereka dikurung di penjara dengan keamanan level dewa, tempat yang hampir mustahil untuk melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kita akan membahas beberapa penjara dengan keamanan paling ketat di dunia. Percaya atau tidak, tempat-tempat ini lebih mirip neraka daripada penjara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai dukungan buat channel ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin hidupnya penuh keberkahan, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Juga, kasih tahu kami dari kota mana kalian menonton video ini. Kami senang banget bisa berinteraksi dengan kalian semua. Penjara Black Dolphin Rusia, keamanan super ketat untuk kriminal terberat. Penjara Black Dolphin terletak di wilayah terpencil Rusia, tepatnya di kawasan barat daya negara tersebut, dekat dengan perbatasan Kazakhstan. Ini adalah salah satu penjara dengan tingkat keamanan paling ketat di dunia. Nama, Black Dolphin, sendiri berasal dari sebuah simbol yang sering digunakan di dalam penjara tersebut. Dalam budaya Rusia, simbol delfin hitam digunakan untuk menggambarkan makhluk yang tak bisa dipahami, tidak bisa dijinakkan, dan tidak akan pernah pergi. Itulah sebabnya simbol ini menjadi representasi yang sempurna untuk menggambarkan para narapidana di Black Dolphin, yang merupakan orang-orang paling berbahaya dan tak terduga. Penjara ini tidak seperti penjara-penjara lainnya. Dinding-dinding Black Dolphin sangat tebal, dengan lapisan baja yang kuat untuk menghalau segala upaya kabur. Penjara ini didesain dengan sangat canggih, menggunakan teknologi pengawasan modern, seperti kamera pengintai yang terpasang di setiap sudut dan alat pendeteksi gerakan di seluruh kompleks penjara. Para penjaga di Black Dolphin dilatih secara khusus untuk menangani para tahanan yang memiliki sifat sangat agresif dan berbahaya, bahkan lebih dari sekadar menjaga penjara. Tahanan di Black Dolphin adalah para kriminal kelas kakap, seperti pembunuh berantai, teroris, dan gembong mafia. Mereka adalah individu yang sudah dianggap tidak bisa diubah lagi, yang seumur hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi. Penjara ini dirancang untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lebih lanjut, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Untuk itu, Black Dolphin memiliki sistem pengamanan yang jauh melampaui standar penjara biasa. Dalam beberapa kasus, bahkan ada narapidana yang harus mengenakan pelindung tubuh atau alat keamanan lainnya untuk mencegah mereka melukai diri mereka sendiri atau orang lain. Salah satu ciri khas yang sangat unik di Black Dolphin adalah cara mereka mengawasi narapidana. Setiap tahanan di Black Dolphin diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda dari penjara lainnya. Misalnya, di banyak penjara, tahanan masih bisa berinteraksi dengan sesama narapidana, bahkan melakukan kegiatan seperti berolahraga atau memasak. Namun, di Black Dolphin, interaksi antar tahanan hampir tidak ada. Para tahanan harus menjalani kehidupan yang sepenuhnya terisolasi, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi atau bekerja sama dalam perencanaan pelarian atau kejahatan lainnya. Setiap tahanan Black Dolphin dipaksa untuk tetap dalam posisi terjaga sepanjang waktu. Para narapidana harus mengikuti aturan yang sangat ketat. Ketika mereka dipindahkan dari satu sel ke sel lainnya, mereka tidak diperbolehkan melihat atau berbicara dengan tahanan lainnya. Bahkan ketika para penjaga membawa makanan atau kebutuhan lainnya ke sel tahanan, mereka harus memastikan bahwa tidak ada kontak mata antara tahanan dan penjaga. Hal ini dirancang untuk menjaga agar para narapidana tidak merencanakan sesuatu yang dapat mengancam keamanan penjara. Selain itu, mereka juga dibatasi dalam hal aktivitas fisik. Kebanyakan narapidana hanya dapat berolahraga di dalam sel mereka selama beberapa menit sehari. Para penjaga di Black Dolphin dilatih dalam teknik-teknik pengawasan yang sangat canggih, dan mereka diajari untuk tidak hanya memantau gerakan fisik para tahanan, tetapi juga untuk mengawasi pola perilaku psikologis mereka. Dalam beberapa kasus, para tahanan yang dianggap sangat berbahaya bahkan diborgol dan diikat sepanjang waktu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain.
Beberapa narapidana bahkan dibatasi dalam hal apa yang mereka bisa baca atau tonton, beberapa tidak diperbolehkan untuk memiliki televisi atau buku dengan konten yang bisa mempengaruhi cara berpikir mereka. Semua keputusan ini diambil dengan tujuan untuk menjaga keamanan, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Setiap tahanan yang memasuki Black Dolphin akan langsung menyadari bahwa tidak ada ruang untuk melarikan diri, bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Salah satu langkah pengamanan yang diterapkan di Black Dolphin adalah penggunaan sel yang dirancang khusus. Setiap sel dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada celah untuk melarikan diri. Sel-sel tersebut tidak hanya memiliki pintu baja yang sangat berat dan dilengkapi dengan sistem pengunci yang canggih, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga penjaga selalu tahu apa yang terjadi di dalam sel, bahkan saat para tahanan berusaha untuk tetap diam dan tidak terlihat. Keamanan di Black Dolphin bahkan melibatkan teknologi pengawasan biometrik, di mana setiap tahanan harus melewati pemeriksaan identifikasi biometrik untuk memasuki ruangan tertentu. Teknologi ini mampu mendeteksi gerakan tubuh dan suara, serta menggunakan pengenalan wajah dan sidik jari untuk memastikan bahwa tidak ada tahanan yang dapat menyamar atau mengganti identitas mereka. Seluruh penjara dipenuhi dengan teknologi canggih yang terus berkembang, yang memungkinkan para penjaga untuk mengawasi setiap langkah narapidana, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim sekalipun. Selain itu, salah satu hal yang sangat menarik dari sistem di Black Dolphin adalah bagaimana mereka mengatur rutinitas harian para tahanan. Para tahanan di sini tidak memiliki kebebasan dalam menjalani hidup mereka. Setiap aspek kehidupan mereka diatur dengan ketat, mulai dari waktu tidur, waktu makan, hingga waktu untuk melakukan kegiatan fisik atau berbicara dengan pengacara. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada waktu luang yang dapat dimanfaatkan para tahanan untuk merencanakan pelarian atau membuat gangguan. Bahkan untuk kegiatan yang kelihatannya sederhana seperti makan atau mandi, para tahanan dipantau ketat, dan setiap gerakan mereka dilihat oleh penjaga melalui sistem pengawasan video. Salah satu alasan mengapa Black Dolphin disebut penjara dengan keamanan level dewa, adalah karena pendekatan yang digunakan di sana untuk mencegah pelarian. Sistem pengamanan yang ketat, pemisahan antar narapidana, penggunaan teknologi canggih, dan pelatihan khusus untuk para penjaga semuanya berkontribusi untuk menciptakan sebuah tempat di mana bahkan para penjahat paling berbahaya pun tidak dapat melarikan diri. Namun, selain faktor keamanan fisik, Black Dolphin juga berfokus pada penghancuran mental narapidana. Dengan menerapkan isolasi yang sangat ekstrim, diharapkan para tahanan akan kehilangan semangat untuk hidup dan menyerah pada kondisi mereka, yang membuat mereka lebih mudah dikendalikan dan lebih sulit untuk menantang sistem yang ada di sana. Penjara Black Dolphin adalah contoh ekstrim dari sistem keamanan yang dirancang untuk menahan orang-orang yang tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga orang-orang yang memiliki niat untuk menghancurkan sistem atau menciptakan kekacauan. Dalam penjara ini, narapidana tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga secara mental. Itulah mengapa penjara ini menjadi simbol dari penjara dengan keamanan level dewa yang sangat sulit ditembus. ADX Florence, Amerika Serikat, penjara supermas yang tidak bisa ditembus. Terletak di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, ADX Florence adalah salah satu penjara dengan keamanan tertinggi di dunia. Penjara ini dikenal sebagai Alcatraz di Pegunungan Rocky, merujuk pada penjara Alcatraz yang terkenal pada abad ke-20 karena mustahil untuk ditembus. ADX Florence dibangun pada tahun 1994 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di penjara-penjara lain. Para tahanan yang dimasukkan ke ADX Florence adalah mereka yang dianggap terlalu berbahaya untuk berada di penjara biasa, mulai dari teroris, pembunuh berantai, hingga mafia tingkat tinggi yang masih memiliki jaringan kejahatan di luar penjara. Salah satu hal yang membuat ADX Florence begitu menyeramkan adalah tingkat isolasi yang ekstrim. Para narapidana dikurung 23 jam sehari di dalam sel kecil berukuran sekitar 2x3 meter dengan dinding beton tebal. Mereka tidak memiliki akses langsung ke dunia luar, dan satu-satunya jendela kecil di sel mereka hanya berukuran sekitar 10x4 inci, diposisikan tinggi di dinding agar mereka tidak bisa melihat apapun selain langit. Ini adalah strategi psikologis yang digunakan oleh penjara ini untuk menghancurkan semangat para tahanan. Tanpa interaksi dengan dunia luar, tanpa suara manusia, dan tanpa pemandangan alam, banyak narapidana di ADX Florence yang akhirnya mengalami gangguan mental. Selama 23 jam dalam sehari, para tahanan benar-benar sendirian. Tidak ada sel lain yang berdekatan,
sehingga mereka tidak bisa berbicara dengan narapidana lain, bahkan jika mereka berteriak. Setiap suara yang mereka buat hanya akan bergema di dalam sel mereka sendiri. Satu-satunya saat mereka diperbolehkan keluar dari sel adalah selama 1 jam dalam sehari, tetapi itu pun dilakukan di dalam ruangan yang hampir sama tertutupnya dengan sel mereka. Ruangan untuk berolahraga di ADX Florence adalah kotak beton kecil yang hanya memiliki 1 bukaan ke langit. Di dalamnya, tahanan tidak memiliki akses ke alat olahraga, hanya sebuah ruang kosong tempat mereka bisa berjalan dalam lingkaran kecil atau berbaring di lantai. Sistem keamanan di ADX Florence sangat canggih. Setiap sel dilengkapi dengan pintu baja elektronik yang hanya bisa dibuka oleh petugas dari ruang kontrol utama. Sel-sel ini juga dilengkapi dengan kamera pengawasan 24 jam, sehingga setiap gerakan narapidana selalu diawasi. Tidak ada sudut mati di dalam penjara ini. Bahkan, toilet di dalam sel dibuat dengan desain khusus agar tidak bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi atau menyimpan barang selundupan. Setiap narapidana di ADX Florence diperiksa secara rutin, termasuk pakaian dan barang-barang yang mereka miliki, untuk memastikan bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun yang bisa digunakan untuk melarikan diri atau melukai diri sendiri. Makanan di ADX Florence juga sangat terbatas dan selalu diberikan langsung ke dalam sel melalui celah kecil di pintu. Narapidana tidak pernah makan bersama, tidak ada kantin, dan tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan tahanan lain selama waktu makan. Menu makanan yang diberikan juga sangat sederhana, biasanya terdiri dari roti, daging, sayuran kalengan, dan air. Tidak ada makanan mewah atau hidangan khusus untuk tahanan tertentu. Semuanya diperlakukan dengan standar yang sama. Siapa saja yang dikurung di ADX Florence? ADX Florence adalah rumah bagi beberapa kriminal paling berbahaya dan terkenal di dunia. Beberapa di antaranya adalah Joaquin El Chapo Guzman, gembong narkoba Meksiko yang dikenal sebagai pemimpin kartel Sinaloa. Dia berhasil melarikan diri dari beberapa penjara di Meksiko, tetapi setelah diekstradisi ke AS, dia dikurung di ADX Florence, tempat yang benar-benar tidak bisa ditembus. Terry Nichols, salah satu pelaku pemboman di Oklahoma City pada tahun 1995, yang menewaskan 168 orang. Ramzi Youssef, dalang dibalik serangan bom World Trade Center pada tahun 1993. Zacharias Moussaoui, salah satu pelaku serangan September 11 yang berencana membajak pesawat tambahan. Ted Kaczynski, Una Bomber, seorang teroris domestik yang melakukan serangkaian serangan bom selama lebih dari 20 tahun. Banyak dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Itu berarti, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di dalam sel kecil ADX Florence, tanpa harapan untuk keluar. Efek psikologis dari kehidupan di ADX Florence. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa kehidupan di ADX Florence lebih buruk daripada hukuman mati. Isolasi total, tidak adanya interaksi sosial, dan kondisi yang sangat ketat membuat banyak narapidana kehilangan kewarasan mereka. Beberapa laporan dari mantan petugas penjara menyebutkan bahwa banyak narapidana di ADX Florence yang berbicara sendiri, melukai diri sendiri, bahkan beberapa di antaranya memilih untuk bunuh diri karena tidak tahan dengan tekanan mental yang mereka alami. Bahkan, ada beberapa kasus di mana narapidana yang awalnya sehat secara mental akhirnya mengalami skizofrenia, depresi berat, atau gangguan stres pasca trauma, PTSD, karena terlalu lama hidup dalam isolasi. Ini menjadi perdebatan besar di kalangan aktivis hak asasi manusia, karena banyak yang menganggap bahwa hukuman seperti ini lebih kejam daripada eksekusi mati. Namun, bagi pemerintah Amerika Serikat, ADX Florence adalah solusi terbaik untuk menjaga keamanan. Mereka percaya bahwa narapidana yang dikurung di sini adalah orang-orang yang terlalu berbahaya untuk berada di tempat lain. Jika mereka ditempatkan di penjara biasa, mereka masih bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan menjalankan operasi kejahatan mereka dari dalam penjara. Karena itu, ADX Florence tetap menjadi penjara paling ketat di dunia, tempat di mana pelarian benar-benar mustahil. Penjara ADX Florence adalah simbol dari hukuman terberat yang bisa diberikan kepada seorang kriminal. Tidak hanya mereka dikurung seumur hidup, tetapi mereka juga kehilangan semua interaksi sosial dan hak-hak dasar manusia. Tidak ada tempat lain di dunia yang memiliki sistem keamanan seketat ini, di mana setiap tahanan hidup dalam kesunyian total, tanpa harapan untuk keluar.
Dengan semua sistem keamanan dan isolasi yang diterapkan, tidak ada yang pernah berhasil melarikan diri dari ADX Florence, menjadikannya salah satu penjara dengan keamanan level dewa yang benar-benar mustahil ditembus. El Pozo, penjara paling brutal di Amerika Latin. Di jantung Amerika Tengah, tepatnya di Honduras, berdiri salah satu penjara paling brutal dan berbahaya di dunia, El Pozo. Nama resmi dari penjara ini adalah El Pozo I dan El Pozo II, yang berarti sumur dalam bahasa Spanyol, seolah menandakan bahwa siapapun yang masuk ke sini akan tenggelam dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Tidak seperti penjara lain yang mengutamakan keamanan tinggi untuk mencegah kaburnya tahanan, El Pozo terkenal karena alasan yang berbeda. Ini bukan hanya sekadar tempat penahanan, melainkan zona perang bagi para narapidana. Tidak seperti penjara di Amerika Serikat atau Rusia yang memiliki sistem keamanan tingkat tinggi, ancaman terbesar di El Pozo bukan berasal dari sipir atau tembok penjara, melainkan dari sesama tahanan. Penjara ini menjadi rumah bagi geng kriminal paling kejam di Amerika Latin, termasuk MS-13 dan Barrio 18, dua kelompok kriminal yang terkenal dengan kekejaman mereka. Kedua geng ini tidak hanya mendominasi dunia kejahatan di jalanan Honduras, tetapi juga membawa persaingan dan pertumpahan darah mereka ke dalam dinding penjara. Kehidupan di El Pozo, neraka di dunia nyata. Setiap hari di El Pozo adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Para tahanan tidak hanya harus menghadapi kondisi yang tidak manusiawi, tetapi juga ancaman pembunuhan dari geng-geng saingan. Tidak ada yang benar-benar aman di dalam penjara ini. Salah satu hal yang membuat El Pozo sangat mengerikan adalah pengaruh geng kriminal yang begitu kuat. Berbeda dengan penjara di negara-negara maju di mana sipir memiliki kendali penuh atas para tahanan, di El Pozo, justru para tahananlah yang mengendalikan penjara. MS-13 dan Barrio 18 memiliki struktur organisasi yang solid, bahkan lebih kuat dari sipir penjara itu sendiri. Mereka memiliki pemimpin, hierarki, dan bahkan sistem, hukum, sendiri yang jauh lebih kejam dibandingkan sistem hukum resmi pemerintah. Di dalam penjara ini, kekerasan adalah hukum utama. Setiap napi harus memilih, bergabung dengan salah satu geng atau hidup dalam ketakutan setiap detik. Jika seseorang tidak memiliki koneksi ke geng manapun, maka dia akan menjadi target empuk untuk dibunuh, dirampok, atau diperas oleh geng yang lebih kuat. Kematian adalah hal yang biasa di El Pozo. Setiap minggu, ada saja napi yang ditemukan tewas dengan luka tusukan, kepalanya dipenggal, atau tubuhnya hangus terbakar. Senjata tajam, pistol, bahkan granat dapat ditemukan di dalam penjara ini. Walaupun secara teori penjara ini seharusnya memiliki keamanan ketat, faktanya para napi masih bisa menyelundupkan senjata dengan berbagai cara. Beberapa sipir bahkan bekerja sama dengan geng untuk memasukkan barang-barang terlarang ke dalam penjara dengan imbalan uang. Penyiksaan dan eksekusi di dalam penjara. Di dalam El Pozo, hukuman mati tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga oleh geng-geng kriminal di dalamnya. Jika ada anggota geng yang dianggap telah berkhianat, hukumannya sangat brutal, disiksa hingga mati di depan tahanan lain sebagai peringatan. Metode penyiksaan di El Pozo sangat kejam. Berikut adalah beberapa hukuman yang sering diterapkan di dalam penjara ini. La paliza, tahanan yang melanggar aturan geng akan dipukuli oleh beberapa orang sekaligus sampai tulangnya patah. El fuego, beberapa napi dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup, baik menggunakan minyak tanah atau dengan menyulut kasur mereka saat mereka sedang tidur. Decapitación, kepala seorang napi yang dianggap musuh bisa dipenggal dan dipertontonkan kepada tahanan lain sebagai peringatan agar tidak melawan geng yang berkuasa. La caja, hukuman ini melibatkan tahanan yang dikurung di dalam kotak besi kecil di bawah terik matahari selama berhari-hari tanpa makanan dan air. Pihak berwenang Honduras seringkali tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan ini. Bahkan, dalam banyak kasus, polisi dan sipir penjara hanya bisa menyaksikan tanpa bisa campur tangan karena mereka sendiri takut dengan geng-geng yang ada di dalamnya. Bisnis narkoba di dalam penjara. Salah satu alasan mengapa geng-geng kriminal di El Pozo begitu kuat adalah karena mereka masih menjalankan bisnis narkoba dari dalam penjara. Meskipun dikurung, para pemimpin geng tetap bisa mengendalikan jaringan narkoba mereka di luar penjara melalui ponsel yang berhasil diselundupkan. Geng-geng ini tidak hanya mengatur peredaran narkoba, tetapi juga menjalankan berbagai bisnis ilegal lainnya, seperti pemerasan, perdagangan senjata, hingga penyelundupan manusia. Mereka mengendalikan jutaan dolar dari balik jeruji penjara. Bahkan,
Ada laporan bahwa beberapa eksekusi terhadap pejabat pemerintah atau pengusaha di luar penjara diperintahkan langsung oleh para bos geng dari dalam El Pozo. Ini membuktikan bahwa meskipun mereka secara fisik terkurung, kekuatan mereka tetap tidak bisa dihancurkan begitu saja. Mengendalikan El Pozo. Pemerintah Honduras telah mencoba berbagai cara untuk menghentikan kekacauan di dalam El Pozo. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain: memisahkan anggota geng yang berbeda ke dalam blok yang berbeda untuk mengurangi pertumpahan darah. Meningkatkan jumlah penjaga bersenjata di dalam dan di sekitar penjara. Melarang penggunaan ponsel di dalam penjara dengan memasang alat pengacak sinyal. Melakukan razia besar-besaran untuk menyita senjata dan barang selundupan. Namun, semua langkah ini tidak sepenuhnya berhasil. Korupsi di kalangan sipir membuat barang selundupan masih bisa masuk, dan geng-geng masih memiliki kendali besar di dalam penjara. Penjara El Pozo bukan sekadar tempat hukuman bagi para kriminal, tetapi medan perang yang penuh dengan darah, kekerasan, dan kematian. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup, dan tidak semua orang bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Bagi mereka yang berpikir bahwa penjara adalah tempat rehabilitasi, El Pozo membuktikan bahwa ada penjara yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Ini adalah tempat di mana hukum tidak berlaku, dan hanya mereka yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Jika ada neraka di dunia nyata, maka El Pozo adalah salah satunya.